Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konten dari Tempo berjudul Populisme Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi isinya dialog anak-anak muda yang kritis terhadap siapapun mungkin ya. Jadi dengan tagline bocor alus politik. Secara keseluruhan dialog anak-anak muda Tempo ini ya fine-fine saja sih. Banyak mengkritisi dan memberikan warning kepada publik agar jangan terlena oleh populisme KDM. Nah, ini bisa diperdebatkan. Di satu sisi kita setuju dengan sepak terjang KDM, setuju dengan kebijakan-kebijakan KDM, dan setuju dengan akhlaknya KDM terhadap rakyat. Tetapi di sisi lain, nalar kritis kita harus tetap dipelihara. Begitulah kira-kira pesan dari anak-anak muda Tempo ini. Yang menarik salah satu di antaranya adalah melihat Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Jadi gubernur konten ini seperti dibahas dalam video sebelumnya adalah cenderung nyinyir, menyindir dan berkonotasi negatif. Tetapi sebenarnya dari sudut pandang Kang Deddy Mulyadi KDM, gubernur konten ini positif. Dan sebagian besar warganet juga menilainya positif. Kenapa? Karena KDM ini memanfaatkan betul teknologi yang ada, media sosial untuk menjadi corong pribadinya, menjadi propaganda politiknya, menjadi space iklannya. Sehingga KDM tidak perlu lagi menyewa buzzer atau mengemis-ngemis kepada media untuk memberitakan hal-hal positif tentang dirinya. Karena apa? Karena dia juga punya kru sendiri, tim sendiri, wartawan sendiri, konten kreator sendiri. Sehingga media-media lain tidak bisa menyerangnya. Walaupun media group punya televisi, punya sosial media, punya YouTube dan lain sebagainya, tetap akan kalah gaungnya dengan medianya Deddy Mulyadi. Bahkan mohon maaf, Tempo itu secara pertarungan media, bukan politik loh ya. Pertarungan media memenangkan rating, memenangkan views, memenangkan pengaruh di masyarakat, bahkan memenangkan AdSense, pendapatan dari medianya, itu jauh di bawah KDM. Jadi KDM dalam tanda kutip bisa menggulung Tempo sebenarnya. Dan media-media lain. Itulah sisi positif gubernur konten. Sehingga dengan senjata yang dia miliki, media yang di tangan yang bisa menghipnotis jutaan orang agar ikut opininya KDM, itu susah dilawan. Belum lagi, satu lagi senjata yang ampuh yang kedua, yaitu hasil dari kontennya itu. Yang diperkirakan sebulan itu 1 miliar sampai 10 miliar. Dalam dialog ini pun si anak-anak muda ini juga tercengang bahwa KDM sehari-harinya paling tidak menyiapkan 30 juta untuk dibagikan kepada orang. Coba siapa pejabat di Indonesia yang sedekahnya 30 juta tiap hari? Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana konten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat.
Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Dan selain sedekah, selain memberi bantuan cuma-cuma, ada timbal balik yaitu AdSense yang naik lagi, bantu lagi, naik lagi, bantu lagi, naik lagi. Sehingga secara politik corongnya berjalan dengan baik, secara ekonomi keuangannya bertambah. Dan masyarakat jadi terbantu, terangkat ekonominya. Jadi luar biasa ini KDM sebagai gubernur konten. Para pemirsa RH Channel yang berbahagia, orang-orang yang nyinyir dengan gubernur konten ini hanya melihat bahwa KDM cuman konten, cuman buat konten dan melepaskan kerja-kerja gubernurnya. Itu asumsi mereka kan. Ternyata tidak. Justru konten dan kegiatan gubernur jadi satu. Setiap kegiatan gubernur diberitakan, di kamera, diikuti kru pribadi loh. Jadi tidak ada distorsi berita. Tidak ada satu angle pun yang boleh terlepas dari kamera tim KDM. Itu kan udah penguasaan media sebenarnya. Kecuali kata anak-anak tadi, ada ruang-ruang privat atau rahasia yang tidak boleh dipublikasikan atau direkam kamera. Ini kan luar biasa dalam tanda kutip gagahnya KDM. Sehingga media pun ya tidak ada apa-apanya. Kemudian anak-anak ini juga mengatakan ada semacam investasi politik untuk 2029 nyalon presiden. Ya monggo diinterpretasikan apapun, yang jelas berbuat baik itu pasti punya nilai di masa depan. Entah untuk hal apapun, untuk agama, bangsa, negara, bahkan asmara. Dengan keadaan baik seperti sekarang ini, membantu rakyat, bekerja yang baik, benar-benar bekerja, memperdulikan rakyat, maka orang akan mencintainya. Terlepas dia mau nyalon presiden atau tidak, itu tetap orang akan mencintainya, bahkan calon mertua pun antri. Betul? Itulah disebut investasi politik. Ya, menanam kebaikan, menuai kebaikan. Tabur tuai lah begitu. Jadi ya boleh-boleh saja dikatakan investasi politik. Tetapi niatnya dari sekarang bukan menarget 2029 jadi presiden. Ya kerjakan saja dulu yang ada sekarang, berbuat baiklah. Nanti ganjarannya dalam tanda kutip akan diterima kemudian. Kemudian hal lain yang perlu disoroti adalah menyamakan KDM dengan Jokowi. Jadi Jokowi pun dimulai dari hal-hal populis yang kayak masuk gorong-gorong, kayak mengerjakan sendiri dan lain-lain. Itu memang dirindukan oleh rakyat. Orang-orang yang bertindak cepat, tanggap kepada masyarakat, mau siapapun dia orangnya, ya itulah populis. Karena langsung dilihat oleh rakyat dan rakyat suka. Dan kita tidak tahu dalemannya, konsistensinya seperti apa. Tetapi Deddy Mulyadi sudah sejak dulu, 7 tahun lalu bahkan, itu sudah begitu. Membangun image diri, citra diri atau pencitraannya itu sudah sejak masuk ke dunia politik. Bahkan ketika masih mahasiswa. Bahwa citra seorang politisi itu ya harus konsisten. Saya politisi baik, saya politisi pro rakyat, ya terus dikerjakan. Dari mulai HMI, kemudian kader Golkar, kemudian wakil bupati, DPRD, DPR RI, dan sekarang gubernur, ya terus seperti itu polanya. Pencitraan dirinya ya konsisten demi rakyat semua. Jadi Jokowi pun ya pada awal-awal pemerintahan disukai oleh masyarakat. Bahkan hingga 2 periode beliau punya determinasi, punya ketegasan, punya keinginan yang kuat mensejahterakan rakyat. Memang di akhir-akhir pemerintahan berusaha meregenerasi kekuasaan kepada anak-anaknya. Ya itu wajar, masih wajar lah. Jadi framing Deddy seperti Jokowi bagi pecinta Jokowi ya bagus. Karena Jokowi pun 2 periode banyak berjasa, banyak membuat gebrakan-gebrakan. Dan dicintai masyarakat. Kerja-kerja orang-orang yang merakyat, sederhana,
itu siapapun dia, mau dari partai apapun, populis bagaimanapun tetap positif. Begitu kira-kira. Dan yang terakhir dari Pemretnya yang justru kalah cerdas dengan anak-anak muda tadi. Dia justru lebih ke opini, lebih ke suudzon, lebih kepada korban agitasi lah begitu. Jadi kesannya seperti memburuk-burukan bahwa KDM tidak pernah melihat data, tidak pernah melihat realita, langsung kerja tanpa berpikir dan lain-lain. Itu sebenarnya opini yang tidak berbasis data atau kenyataan yang terjadi pada Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi punya data, Deddy Mulyadi punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, punya daya kritis yang bisa mendebat orang-orang yang mendebatnya. Masalahnya orang-orang yang mendebat itu kalah argumen dengan Deddy Mulyadi sehingga mereka cenderung berkesimpulan Deddy Mulyadi tidak pakai data. Padahal mereka intinya kalah debat. Demikian kira-kira komentar kami untuk konten Tempo Bocor Alus Politik. Sekali lagi Tempo secara rating, secara penghasilan di bawah Deddy Mulyadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.